wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para subscriber dimanapun Anda berada. Jadi kawan-kawan, di sini saya akan membahas masalah kompresi. Apa itu kompresi dan mengapa ketika kendaraan kita tiba-tiba saja mati dibawa ke bengkel-bengkel umum, tiba-tiba mereka mengatakan hilang kompresi. Jadi apa yang dimaksud dengan kompresi? Jadi kompresi itu kawan-kawan adalah sebuah tekanan pada mesin atau bagian ketika mesin kita gabung, ketika sebuah mesin menjadi sebuah mesin seperti ini kawan-kawan, maka di sini ketika sehernya menaik ke atas, maka akan terjadi sebuah pemampatan atau kompresi. Ketika mesin bagian silinder head dan blok silindernya ketika digabung seperti ini, maka ia akan menimbulkan sebuah kompresi. Kompresi itu adalah sebuah tekanan, bisa dibilang sebuah tekanan yang masuk pada ruang bakar, dimampatkan oleh piston. Nah, ini pistonnya kawan-kawan. Jadi ketika piston menaik ke atas, ketika piston pada posisi titik mati atas, maka di sini terjadi kompresi atau tekanan. Jadi tekanan ini adalah pemampatan bahan bakar bercampur dengan udara yang masuk melalui silinder head. Ini masuk melalui silinder head atau intake manifold, lanjut kepada ruang bakar, ruang bakar. Ini adalah ruang bakar kawan-kawan. Nah, di sini adalah ruang bakar. Nah, syarat untuk menciptakan sebuah kompresi adalah pada bagian ruang bakar ini tidak terdapat kebocoran. Maksud saya kebocoran di sini adalah apabila salah satu klep atau palop ini yang mengalami kebocoran, maka akan menyebabkan kompresinya keluar tanpa bisa dimampatkan di ruang bakar atau tanpa bisa ditekan di ruang bakar, hingga menyebabkan ketika kita injak selahannya atau kita injak engkol kickstarternya akan terasa lembut. Ketika kita injak kickstarternya akan terasa lembut atau seperti loss, tidak ada tekanan. Itu bisa dikatakan kompresi kawan-kawan, hilang kompresi. Untuk menghidupkan sebuah kendaraan, saya ulang lagi, untuk menghidupkan sebuah kendaraan atau mesin, bisa dibilang mesin, baik itu motor maupun mesin-mesin lain. Jenis bensin, untuk jenis bensin di sini kita urai jenis bensin kawan-kawan. Ketika asupan minyak yang sudah bercampur dengan udara atau oksigen, ketika bahan bakar bercampur dengan oksigen melalui mungkin karburator untuk menghasilkan pembakaran pada ruang bakar ini, syarat pertama adalah kompresi yang diciptakan oleh sebuah reng piston atau pistonnya. Jadi fungsi piston ini untuk mengisap dan menekan. Langkah pertama adalah langkah isap untuk jenis patak. Ketika bahan bakarnya diisap dari intake manifold dan ketika klep palopnya membuka, maka bahan bakar bercampur dengan udara akan terisap ke bawah. Dan ketika langkah kedua, langkah kompresi atau tenaga, posisi piston berada pada titik mati atas seperti ini kawan-kawan, titik mati atas. Dan ketika itulah datangnya api pada busi. Api pada busi mengeluarkan
percikan api untuk membakar pemampatan minyak yang ada di ruang bakar tadi. Ketika bahan bakar sudah terbakar karena percikan api pada busi tadi, maka akan mengeluarkan sebuah tenaga pada suatu mesin. Dan ketika tenaga menghasilkan tenaga, maka seher ini akan tertekan ke bawah, dan dilanjutkan ke atas lagi untuk sirkulasi pembuangan. Jadi ketika tenaga sudah terjadinya ledakan pada ruang bakar, maka posisi seher ini terdorong ke bawah untuk menghasilkan tenaga. Dari atas langsung putaran ke bawah untuk menghasilkan tenaga, dan dilanjutkan ke atas kembali untuk pembuangan atau membuang sisa-sisa gas bakar melalui exhaust manifold atau knalpot. Ketika posisi pembuangan, maka klep valve pada bagian exhaust ini akan membuka untuk membuang sisa pembakaran melalui celah exhaust ini, dilanjutkan kepada knalpot. Yang terjadi, motor tiba-tiba saja mati. Datang tiba-tiba saja mati, dan kendaraannya untuk memastikan apakah itu kompresi atau hal-hal yang lain, teman-teman bisa injak kickstarter atau selahannya atau engkolnya. Apabila terasa lembut, maka bisa dikatakan kompresinya kurang. Apabila kompresinya kurang, pemampatan minyak atau pengisapan minyak untuk diisap ke ruang bakar ini sulit untuk mengisap. Bahan bakar bercampur dengan oksigen tadi sulit untuk terisap apabila kompresinya kurang. Dan hal-hal yang sering terjadi ketika kita menemui hilang kompresi ini bisa terjadi pada bagian valve atau klepnya yang mengalami kebocoran. Bisa juga dikarenakan valve atau klepnya mengalami kebocoran. Itu salah satu juga penyebab hilangnya kompresi, baik valve api maupun valve minyak atau klep minyak mengalami salah satu kebocoran. Kebocoran itu bisa jadi karena klepnya bengkok karena bertumburan, mungkin karena rantai klepnya sudah kendor, topnya berubah, sehingga menyebabkan salah satu klep mengalami bengkok. Bisa juga karena kotoran yang sudah menyumpal pada bagian klep ini, kotoran sudah menyumpal dan menyumbat. Ketika klepnya turun, terjadi suatu kebocoran, celah masuk. Dan untuk hal-hal yang seperti itu, apabila sebuah hilangnya kompresi karena kebocoran klep karena sebuah kotoran, teman-teman bisa mengakalinya dengan cara membuka businya. Buka businya pada ketika kita di jalan, tiba-tiba saja motor mati dan kita injak kickstarternya atau kita engkol, terasa ngelos atau terasa lembut. Apabila hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita dinginkan dulu kendaraan, lalu kita buka businya. Lalu kalau ada, saya sarankan untuk siapkan selang bensin sepanjang kurang lebih 40 cm lah untuk menghisap minyak yang ada di tangki dan dimasukkan kepada lubang ini, lubang busi ini. Masukkan minyak ke dalam lubang busi ini melalui sebuah selang. Lalu tutup kembali businya. Dan apabila motor masih starter panjang dengan cara digas pol starter panjang. Apabila hanya karena kotoran pada bagian valve, kemungkinan besar motor akan bisa menyala kembali. Tetapi apabila klepnya bengkok, tidak bisa, harus diganti klepnya dan disekir dulu. Jadi saya ulang lagi kawan-kawan, apabila tiba-tiba saja motor mati mendadak ketika di jalan untuk jenis Myoji maupun jenis-jenis motor lain,
Apabila hanya kotor pada bagian palupnya saja, kita buka dulu businya. Tapi ketika mesin sudah dingin, tiba-tiba saja motor kita mati di jalan atau di hutan misalnya. Bisa kita contohkan di hutan, tiba-tiba saja mati. Kita dinginkan dulu kendaraan kita, lalu kita buka businya kita buka. Jika sudah terbuka businya, kita ambil selang ini fungsinya untuk mengisap minyak yang ada di tangki. Apabila jenis motor ini adalah jenis motor injeksi atau FI, jadi kita ambil dulu minyak pada tangki, kurang lebih selangnya sepanjang 40 cm. Lalu kita tutup minyak yang ada di dalam selang tadi, kita masukkan ke lubang busi ini. Kita masukkan. Nah, setelah minyaknya masuk, kita tutup kembali businya. Businya kita pasang kembali. Apabila starternya hidup motor, saya sarankan untuk digaspol, lalu starter panjang. Apabila hanya klepnya ada kotoran pada bagian palupnya, kemungkinan besar motor akan bisa menyala. Akan tetapi apabila kawan-kawan atau teman-teman mengecek pada bagian olinya, kita buka baut prop pembuangan oli dan kita lihat olinya tidak ada lagi atau kurang, bisa dikatakan kurang, lebih parahnya lagi kering, maka kerusakannya ada pada bagian pistonnya. Analisa mengatakan 90% kerusakan ada pada bagian pistonnya. Bisa kita katakan ring pistonnya ngejim atau lengket, disebabkan karena keringnya oli. Nah, ini untuk hal yang satu ini adalah hal yang cukup parah, kawan-kawan. Motor tidak akan menyala sebelum kita ganti ring piston dan bloknya. Apabila bloknya sudah lecet atau sudah bergores yang cukup dalam, maka piston berserta ring dan bloknya harus diganti untuk menghidupkan kembali mesinnya. Jadi saya ulangi lagi, kawan-kawan, apabila kita cek pada bagian oli, kita buka prop pembuangan oli, olinya kering atau sangat jauh sekali kurang, maka bisa dipastikan 90% analisa mengatakan kerusakan ada pada bagian blok dan pistonnya. Untuk hal yang satu ini tidak bisa diakal-akali, harus diganti. Bagian ring dan pistonnya beserta bloknya. Apabila bloknya sudah terdapat gores yang cukup dalam, untuk menghasilkan kompresi kembali. Karena fungsi ring piston ini adalah untuk menghisap asupan minyak dari percampuran bahan bakar dan oksigen, dilanjutkan pemampatan atau kompresi pada posisi titik mati atas atau top, maka akan terjadi percikan bunga api untuk menghasilkan ledakan pada bagian ruang bakar untuk menghasilkan sebuah tenaga. Dilanjutkan langkah pembuangan. Dan apabila ringnya sudah ngunci atau ngejim, maka untuk penghisapan asupan bahan bakarnya akan terasa lemah.
Dan inilah penyebab kompresi yang paling parah. Hilangnya kompresi yang paling parah adalah pada bagian ring pistonnya. Dan untuk perbaikannya akan memakan biaya yang agak cukup mahal. Kalau hanya sekedar bagian klep, bisa kita ganti klep apabila bengkok, atau apabila kotor bisa kita akali dengan cara yang tadi. Kita buka businya dan kita isi dengan bensin, lalu kita hidupkan kembali, kita starter, maka kemungkinan besar motor akan menyala. Tetapi apabila kerusakan pada pistonnya, apabila tidak diganti ring dan pistonnya, kemungkinan besar motor tidak akan bisa menyala. Kawan-kawan, tips dari saya atau pengetahuan sedikit dari saya tentang kompresi motor, semoga bermanfaat. Apa itu kompresi? Apa fungsi kompresi? Kadang-kadang mungkin sebagian banyak teman-teman sudah mengetahui apa kompresi pada motor, tetapi tidak sedikit juga teman-teman yang belum mengetahui apa itu kompresi pada motor. Jadi itulah pengetahuan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari kami, Bengkel Cakrawala Motor. Terima kasih.